mempraktekkan ya remote teaching lah ya. Nanti anggap saja teman-teman yang melihat video ini sedang melakukan belajar online atau belajar secara online, jadi tidak tatap muka di kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Allahumma rizqna rahman nabiyyin wa ridwal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada yang belum aktif, belum online untuk belajar online dengan Bapak? Baik. Ini Bapak absen lewat laptop ya. Ahmad Bahar Rifki. Ya. Muhammad Fazan Khairi. Ya, hadir. Andika. Andika mana Andika? Andika belum online. Oke. Torik. Oh, Torik sakit ya? Ya, baik. Oke. Langsung saja pada pembelajaran kali ini nanti anak-anak akan mempelajari tentang bersuci dari hadas dan najis. Ada yang kalau sholat itu tidak berwudu, ada enggak? Ada ya, pasti, karena ada yang paham. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan terkait bersuci dari hadas dan najis. Ada yang tahu apa itu bersuci? Gimana? Ada enggak? Silakan jawab secara langsung aja. Kedengaran kok suaranya di sini. Ya, gimana? Bersuci, berwudu, ya bisa. Berwudu, kapan ini berwudu? Kapan? Oke, ketika misalnya ingin sholat, ya bisa. Mandi, oke mandi. Kenapa mandi? Ada yang tahu? Kenapa? Oke. Ketika sedang haid, ya, boleh. Nah, anak-anak ini sudah sedikit paham terkait dengan bersuci. Nah, benar apa yang dijawab oleh anak-anak. Apa itu bersuci? Berwudu ketika ingin sholat. Ya, karena syarat sah sholat itu salah satunya harus berwudu, seperti itu. Kemudian bersuci, mandi ketika haid bagi perempuan. Nah, bagi laki-laki itu ada ketika bibi basah. Bibi basah. Nah, ketika anak-anak ini yang perempuan sedang haid, kemudian masa haidnya telah selesai, maka diwajibkan untuk mandi.
karena untuk mensucikan diri. Kemudian bagi yang laki-laki, ketika mimpi basah, nah itu diwajibkan untuk mandi karena untuk menyucikan diri. Sebab jika tidak melakukan mandi, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah ya. Kalau sholat ini belum mandi. Nah, jadi ketika perempuan haid, laki-laki mimpi basah, belum mandi, maka sholatnya tidak sah. Apabila setelah haid dan setelah mimpi basah ini kemudian mandi, maka sholatnya menjadi sah. Tentunya sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk bersuci ini paham ya anak-anak ya. Nanti Bapak akan lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait hadas. Oke, Bapak hapus ya. Nanti rekamannya bisa ditukar kembali ya. Oke. Hadas. Hadas itu apa? Yuk silakan bicara. Ya. Gimana? Najis beda. Nanti hadas dan najis beda sendiri. Oke. Hadas ini ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil ini terdiri dari misalnya anak-anak kencing, kemudian kentut, kemudian menyentuh kemaluan. Jadi hadas kecil itu terdiri dari kencing, kentut, menyentuh kemaluan dan lain-lain. Ya. Nah, cara membersihkan hadas kecil ini bisa cukup dengan misalnya berwudu. Nah, ini dalam berwudu ini sudah menggunakan hadas kecil. Anak-anak pasti hafal niat berwudu itu bagaimana? Niat wudu, ya, niat wudu. Nawaitul wudu'a hadatil asghari. Kalau tidak apa. Nah, hadas kecil itu ini bahasa Arabnya hadasil asghari. Nah, jadi anak ketika berwudu membaca niat nawaitul wudu'a hadasil asghari. Nah, jadi anak-anak itu sedang membersihkan hadas kecil. Ini hadas kecil. Bahasa Arabnya hadasil asghari. Nah, jadi ketika anak-anak misalnya sedang memiliki wudu, kemudian ingin kencing,
bisa dibersihkan dengan misalnya berwudu bisa karena ingin sholat, atau misalnya cukup dengan membersihkan tempat kencingnya itu, kemaluannya itu dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, jadi dibersihkan seperti itu. Kemudian hadas besar. Hadas besar itu terdiri dari air. Tadi air ya bagi perempuan. Kemudian jima. Nah, jima ini nanti kalau anak-anak udah pada besar, udah punya istri atau suami, nah malam pertamanya ini nanti melakukan sebuah hubungan. Nah, nanti yang output dari hubungan tersebut nanti adalah anak-anak yang sekarang lagi memperhatikan bapak. Nah, ketika sedang haid, maka diwajibkan, maksudnya setelah masa haid, nah diwajibkan untuk membersihkan hadas besarnya dengan cara mandi sama. Jima juga sama, mandi. Pernah dengar ada istilah mandi besar? Nah, itu sebab ini salah satunya seperti itu. Nah, untuk niat mandi besar ini buat yang cowok, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Niat mandi besar karena terkena hadas besar. Nah, ini bahasa Arabnya hadasil akbari. Maaf ya kalau tulisannya nggak kelihatan. Ini videonya udah habis. Nah, ini mandi besar. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, Bapak kasih pertanyaan ke anak-anak. Hadas terbagi menjadi berapa bagian? Berapa? 3 bagian. Yang lain berapa? 2. Ada lagi? Berapa? 1. Oke. Yang benar adalah 2. Nah, yang jawab 3 berarti tadi kurang nyimak ya, atau mungkin penjelasan Bapak yang terlalu cepat ya. Jadi yang benar adalah pembagian hadas ada 2. Yang pertama ini hadas kecil. Kemudian yang kedua ada hadas besar. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke materi najis. Kita masuk ke najis. Apa itu najis? Menurut bahasa adalah kotor. Nah, kemudian ada istilah benda yang kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah.
3. Ada najis mukhafafah atau najis yang ringan. Yaitu misalnya air kencing laki-laki yang masih menyusui atau masih minum ASI. Cara membersihkannya seperti apa? Cara membersihkannya cukup mencipratkan air pada najis. Nah, atau ibaratnya dibersihkan dengan air lah, seperti itu. Nah, misalnya anak-anak itu punya adik kecil. Adik kecil itu laki-laki. Nah, ini masih menyusui, kencing, jadi lagi digendong, terus kencing. Nah, cara membersihkannya itu cukup dengan membersihkan tempat ini yang terkena najis, misalnya terkena baju, terus pakaian dedeknya, terus misalnya pakai sarung yang diuntel ke ke anak-anaknya, ke adiknya itu cukup dibersihkan dengan air. Kemudian yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Nah, apa? Adik bisa jawab, anak-anak, untuk najis mutawasito ini gimana? Nah, ini kotoran manusia atau kotoran hewan. Ada lagi? Cara membersihkannya itu dibersihkan sampai hilang bau, kemudian warna dan sifatnya. Misalkan anak-anak itu BAB, aduh mules, kan? Nah, terus masuk ke WC, kemudian udah selesai. Nah, itu kan kotoran manusia kan ini najis mutawasito, najis sedang, dibersihkan sampai hilang bau, warna dan sifatnya. Nah, jadi cebok, nah itu biar bersih ini sampai hilang bau. Misalnya kotoran kita kan misalnya bau ya. Nah, jadi kalau misalnya masih bau, berarti itu belum suci. Dibersihkan lagi sampai baunya hilang. Nah, kemudian warnanya, misalnya warnanya merah, misalnya. Nah, kalau disiram kok masih ada warna merahnya, berarti itu belum suci. Bersihin lagi sampai warnanya hilang. Kemudian sifatnya, misalnya kok masih kerasa, misalnya kasar bentuknya. Nah, itu sampai hilang, sampai itu nggak terasa. Jadi bau, warna dan sifat ini harus hilang. Sama seperti kotoran hewan, misalnya di lantai ada kotoran cicak. Nah, kotoran cicak ini kita bersihkan. Nah, kita bersihkan, kita buang. Nah, misalkan setelah
kotorannya sudah dibuang, tapi kok masih bau, berarti itu kotorannya masih ada, belum suci. Nah, kita siram lagi dengan air atau dengan apa? Dengan menggunakan apa namanya yang mensucikan itu. Nah, sampai baunya hilang, dibersih lagi lantainya, udah nggak bau. Nah, tapi nggak bau kok, warnanya masih ada bekas kotoran cicaknya itu. Nah, dibersihkan lagi sampai hilang, udah nggak bau, udah nggak kelihatan warnanya, tapi kok masih apa ya, masih kasar atau masih apa gitu sifatnya itu. Nah, berarti belum bersih juga, belum suci. Pokoknya harus disucikan sampai bersih. Nah, itu baru bisa dibilang suci. Kemudian yang ketiga ada najis mughaladhah atau najis yang berat. Nah, apa najis mughaladhah? Najis berat. Ada yang bisa jawab? Ya, gimana? Air kencing itu udah ada di najis mughaladhah. Apa lagi? Jadi najis mughaladhah ini najis yang terkena jilatan anjing atau babi. Dan membersihkannya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan air 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, misalkan nih kita lagi di hutan, kayak tadi, misalnya ada tetangga kita yang memelihara anjing. Nah, terus kita lagi lewat, anjingnya tiba-tiba jilatin kaki kita. Nah, cara membersihkannya itu dengan air. Misalnya ini bagian ini ya, yang dijilat. Nah, ini nanti bagian ini dibersihkan dengan air 7 kali. Kemudian dari 7 kali ini salah satunya nanti disertai dengan tanah. Dan nanti tanah juga di sini seperti itu. Nah, kok cara bersihnya ribet banget? Harus apa? Bilang baunya, harus bilang warnanya, harus bilang sifatnya, pakai air 7 kali pula, pakai tanah juga. Nah, ini sudah ada ketentuannya di dalam fikih Islam. Jadi ini itu sudah memang sebagai syarat untuk mensucikan diri dari najis seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kita yang laki-laki kencing, gak usah bingung, gak usah apa namanya kayak gemeteran, takut gimana mananya udah langsung aja ini tetap pakai cukup dibersihkan dengan air mengalir. Kemudian misalnya gak nah biasanya kalau dulu waktu kecil pasti udah. Nah, sekarang bisa dibersihkan sendiri. Caranya apa? Ambil lampunya, warna dan sebagainya. Nah, terkait dengan BAB, adab untuk memasuki WC itu anak-anak sudah tahu belum? Nah, jadi adab untuk memasuki WC itu pertama itu masih menggunakan atau dengan kaki kiri. Nah, jadi misalnya ini pintu WC, nah anak nanti pakai kaki kiri, nah seperti itu. Kemudian sembari melakukan kaki kiri, anak-anak sambil membaca niat seperti itu. Niat masuk ke kamar mandi. Setelah itu cebok dengan kaki kiri. Jangan pakai kaki kanan, jangan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Nah, ini yang tangan kanan ini untuk ambil air kayak gini. Nah, setelah selesai, anak-anak keluar dari WC itu langkah kaki kanan terlebih dahulu. Kalau masuk ke kaki kiri, nah keluar kaki kanan sambil membaca ayat keluar dari kamar mandi. Nah, tolong diingat-ingat dan langsung dilakukan seperti itu. Kalau yang dulunya masuk aja gitu kan, keluar aja. Sekarang harus pakai adab. Masuk kaki kiri,
keluar masuk, keluar masuk, keluar kaki kanan, ya. Nah, ini materi untuk bersuci dari hadas dan najis ini sudah selesai. Nah, mari kita ingat kembali bersama-sama. Pertama, hadas terbagi menjadi dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya adalah kencing, BAB, menyentuh kemaluan, kentut. Nah, ini hadas besar contohnya adalah tadi pas. Nah, kemudian najis. Najis terbagi menjadi tiga. Pertama, najis mutawasito. Mukhaffafah. Salah. Najis mukhaffafah. Contohnya air kencing laki-laki yang masih imitasi, ya, masih imitasi. Kemudian yang kedua, najis mutawasito. Nah, contohnya apa? Kotoran manusia, kotoran binatang. Kemudian yang terakhir, siapa? Yo, coba siapa? Ya, tuh. Najis mughallato. Nah, contohnya apa? Terkena jilatan anjing atau babi. Nah, jadi pembahasan pada kali ini adalah mengikuti hadas najis. Hadas terbagi dari dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya kencing, BAB, menyentuh kemaluan, kentut. Hadas besar contohnya haid, jima, dan nifas. Nah, untuk hadas kecil, cara menggunakan hadas kecil adalah dengan membersihkan najis yang dimaksud itu dengan air, baik diciprat maupun pakai air mengalir. Kemudian cara membersihkan hadas besar, haid, jima, ini dengan mandi, karena tidak boleh orang yang sedang hadas besar itu dilakukan dengan cara membersihkan hadas kecil. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena hadas kecil sudah ada ketentuan sendiri, hadas besar sudah ada ketentuan sendiri. Itu sebaliknya, misalnya hadas kecil, anak-anak itu kencing tapi mandi. Nah, emang bersih, tapi untuk hadas kecil ini cukup bisa menggunakan dicipratkan air atau dibersihkan dengan air mengalir. Kemudian najis terbagi tiga. Najis mukhaffafah, najis mutawasito, najis mughallato. Nah, najis mukhaffafah ini najis yang ringan, ini sedang, ini berat. Nah, untuk yang najis mukhaffafah ini adalah air kencing laki-laki yang masih memiliki. Jadi cara
di belakang air kecilnya ini yang ada di sekitar bayi ataupun di sekitar kita apabila sedang minumnya. Kemudian najis mutawassit ini, najis sedang ini contohnya kotoran manusia dan kotoran binatang. Nah, cara menghilangkannya itu dengan menghilangkan 3 unsur yang sudah Bapak sebut, yaitu dihilangkan baunya, kemudian warnanya, dan sifatnya. Kemudian najis mukhalathah dan najis yang keras, yaitu terkena jelantah najis atau babi. Nah, cara menggunakannya apa? Yang sudah Bapak jelaskan tadi, air 7 kali ditambah di antara kita itu dengan tanah. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan tugas untuk di pertemuan selanjutnya. Karena berhubung ini belajar online, jadi nanti tugasnya adalah pertama buatnya contoh hadas dan najis yang ada di rumahmu. Nah, yang kedua, cara bersuci dari hadas dan najis. Dikumpulkan nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menerangkan tentang tata cara duduk sesuai syariat. Ya, jadi pertemuan yang selanjutnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran pada kali ini. Mari kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillah. Tolong diperhatikan ya. Nah, terima kasih.